Halo semuanya, kita dari kelompok 3, kita mau menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana. Selamat menonton! Alasan penghapus pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik tidak dipidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana memberi perbedaan atas alasan-alasan penghapus pidana, yakni yang pertama, alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut dalam pasal 44 dan pasal 48 hingga 51 KUHP. Yang kedua adalah alasan penghapus pidana khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misalnya pada pasal 166 dan pasal 221 ayat 2 KUHP. Alasan menghapus pidana yang umum. Yang pertama adalah tidak dapat bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit. Lalu yang kedua adalah daya paksa yang tertera dalam pasal 48 KUHP. Dalam daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal, yakni yang pertama adalah vis absoluta, yakni daya paksa yang absolut dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Lalu yang kedua adalah vis compulsiva, yakni daya paksa relatif yang menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan, tetapi dari orang yang dalam paksaan itu tidak dapat melakukan perlawanan. Kemudian, alasan berikutnya adalah keadaan darurat. Daya paksa ini ditimbulkan oleh orang yang sedang dalam keadaan darurat dan paksaan itu datang dari hal di luar keadaan perbuatan orang tersebut. Kemudian, alasan yang keempat adalah pembelaan darurat yang tertera dalam pasal 49 ayat 1. Dalam pembelaan darurat ada dua hal yang pokok, yakni yang pertama adalah ada serangan, lalu yang kedua adalah ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan tersebut. Kemudian, alasan yang kelima adalah nullifier excess atau pelampauan batas pembelaan darurat. Istilah ekses dalam pembelaan darurat dapat kita jumpai dalam pasal 49 ayat 2. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa atau notwear, lalu pasal 50 tentang sebab menjalankan perintah undang-undang, dan yang terakhir pasal 51 ayat 1 tentang sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Kemudian, apa sih alasan pemaaf? Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa menurut hukum, orang tersebut tidak dapat dicela. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Lalu pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat, atau yang disebut juga dengan notwear excess. Dan yang terakhir adalah pasal 51 ayat 2 tentang dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 tentang daya paksa, ada dua kemungkinan. Pertama, dapat merupakan alasan pembenar, dan kedua, dapat pula merupakan alasan pemaaf. Berikutnya adalah alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Seperti yang kita ketahui, alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi di luar undang-undang pun terdapat juga alasan penghapus pidana, yaitu yang pertama adalah hak dari orang tua atau guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya yang disebut juga dengan tuchtrecht. Yang kedua adalah hak yang timbul dari pekerjaan atau beroepsrecht, seorang dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah. Yang ketiga adalah izin dan persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau consent of the victim. Terdapat beberapa syarat mengenai izin atau persetujuan ini. Yang pertama adalah izin yang diberikan tidak berdasarkan tipu muslihat. Yang kedua, izin yang diberikan tidak diberikan di bawah tekanan ataupun paksaan. Yang ketiga, substansi yang berkenaan dengan perizinan tersebut tidak berlawanan dengan norma susila yang ada. Yang keempat, pemberi izin
ketika memberikan izinnya tidak berada di dalam kekhilafan. Yang keempat adalah mewakili urusan orang lain atau zak warnemi. Lalu yang kelima adalah tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material, yang artinya perbuatan boleh dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam masyarakat meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keenam adalah tidak adanya kesalahan sama sekali atau yang disebut dengan error faksi. Yang berikutnya adalah alasan penghapus pidana putatif. Alasan penghapus pidana putatif terjadi apabila seseorang mengira telah berbuat sesuatu di dalam daya paksa atau dalam keadaan pembelaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang ataupun dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pada kenyataannya ialah tidak ada alasan penghapus pidana tersebut. Nah, orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana bila perbuatan tersebut dapat diterima secara wajar. Di dalam hal ini, pelaku berlindung di bawah tidak ada kesalahan sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang penting dalam alasan penghapusan pidana. Yang pertama yaitu ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban. Dengan asas ini, maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum, melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Konsep proporsionalitas ini dalam hukum pidana secara historis dapat dilacak dari Lex Talionis Hammurabi hingga Gilbert dan Sullivan. Sebagai contoh, apabila orang yang mencuri buah di supermarket diganjar dengan hukuman mati, hukuman tersebut dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada asas subsidiaritas, yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan, tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat penerapan hukum 33 pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain. Namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan, maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada asas culpa in causa. Jadi asas culpa in causa merupakan suatu asas yang rasional untuk dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia. Karena orang seharusnya tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri. Asas culpa in causa ini mempunyai cakupan yang luas. Salah satu diantaranya yaitu berkenan dengan alasan penghapusan pidana berupa pembelaan terpaksa atau nutwer yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Pembelaan terpaksa atau nutwer adalah suatu alasan penghapusan pidana yang mana dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Yang kedua, serangan itu melawan hukum. Yang ketiga, serangan itu terhadap diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Yang keempat, pembelaan harus terpaksa. Contohnya seperti ini, jika seseorang membuat dirinya mabuk alkohol atau narkotika dan sebagainya, maka jika ia melakukan tindak pidana karena kesadaran yang menurun akibat dari alkohol, narkotika, atau sebagainya, maka ia tidak sepantasnya dapat membebaskan diri dengan dalih kurang menyadari perbuatannya yang diakibatkan kesalahannya sendiri.